Dulu, ada anak kecil kulit hitam di Amerika. Namanya Cassius Clay. Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma anak yang sepedanya dicuri. Dan karena sepeda itu, dia belajar cara bertarung. Bukan buat jadi jagoan, tapi biar nggak dihina. Biar bisa jaga dirinya sendiri. Biar harga dirinya nggak diinjak orang. Cassius Clay tumbuh besar, tapi dunia di sekitarnya tetap kecil buat orang seperti dia. Kulit gelap, keturunan Afrika, dibilang bodoh, dilarang masuk restoran, diusir, diremehkan. Tapi anak ini nggak diam. Dia nggak pernah minta dikasihani. Dia angkat suara. Dia latihan. Dia lari pagi-pagi. Dia tonjok samsak sampai tangannya luka. Karena dia percaya, aku akan jadi yang terbaik. Aku akan jadi juara dunia. Dan itu bukan mimpi. Itu sumpah. Cassius Clay terus bertarung. Bukan cuma di ring, tapi juga di dalam pikirannya sendiri. Di usia 18 tahun, dia berdiri di atas panggung dunia. Olimpiade Roma 1960. Lawannya tinggi-tinggi. Wajah-wajah asing. Tapi dia nggak goyah. Dia tinju satu persatu. Sampai lehernya digantungin medali emas. Amerika sorak. Tapi saat pulang, dia tetap disebut budak. Restoran masih nolak. Bangku masih dibeda-bedain. Dia mulai sadar, kalau dunia nggak terima aku harus jadi suara baru. Dia belajar Islam. Dia ganti nama. Bukan lagi Cassius Clay, tapi Muhammad Ali. Nama itu bukan gaya-gayaan. Nama itu perlawanan. Nama itu janji bahwa dia bukan boneka kulit hitam. Dia adalah orang merdeka. Tahun 1964. Umurnya baru 22. Anak muda kurus, mulutnya nggak pernah diam. Dia tantang sang raja, Sonny Liston, juara dunia. Lawan yang ditakuti semua orang. Orang bilang, Ali terlalu kecil. Ali cuma banyak omong. Ali bakal dihancurin. Tapi, Ali nggak gentar. Di ring, dia bukan cuma petinju. Dia jadi puisi yang bergerak. Cepat, licin, nggak bisa disentuh. Aku terapung seperti kupu-kupu, beracun seperti lebah. Dan Liston nggak sanggup berdiri di ronde ke-7. Satu kalimat keluar dari mulutnya. Aku menggoyangkan dunia. Aku mengguncang dunia. Hari itu, bukan cuma Ali yang menang, tapi semua orang yang pernah diremehkan. Semua yang pernah dibilang, kamu nggak bisa. Semua yang pernah disuruh diam. Ali buktiin, kepercayaan diri adalah senjata. Keberanian adalah perisai, dan keyakinan adalah kemenangan. Tahun 1967, Ali berdiri di hadapan negara. Panggilan militer datang. Amerika sedang perang. Perintahnya, turun ke Vietnam. Tapi Ali bilang, tidak. Bukan karena takut, tapi karena iman. Dia bilang, orang Vietnam gak pernah panggil aku Enger. Kenapa aku harus bunuh mereka? Satu kata itu membuat dunia Amerika marah. Gelar juaranya dicabut. Lisensi bertinjunya dicabut. Dia dilarang bertarung. Dan dia kehilangan semuanya. Dunia tinju menutup pintunya. Tapi Ali gak tunduk. Dia keliling kampus. Dia bicara di jalanan. Dia gak main tangan. Tapi dia main suara. 3 tahun, tanpa ring, tanpa sabuk, tanpa uang. Tapi dia nggak goyah, karena dia yakin kebenaran akan kembali naik ring. 3 tahun dia dibungkam. 3 tahun dia dijauhkan dari ring. 3 tahun dia sabar. Dan akhirnya, tahun 1974, Ali kembali. Tapi lawannya bukan orang biasa. George Foreman. Tinggi, besar,
muda, brutal. Foreman hancurkan semua lawan dengan cepat. Orang bilang, Ali nggak akan bertahan 5 ronde. Tapi Ali bukan cari menang cepat. Dia cari waktu. Dia berdiri di tali ring. Dia diam. Dia biarkan Foreman pukul. Itulah strategi rope adopt. Biar lawannya capek. Biar kelelahan jadi senjata balik. Ronde demi ronde, pukulan datang, tapi Ali tetap tegak. Lalu, di ronde 8, saat Foreman mulai lambat, Ali keluarkan pukulan bersih. Foreman tumbang. Penonton meledak. Dunia gemetar. Ali berdiri di tengah ring dan berkata, "Aku sudah kembali. Aku adalah juara sejati." Malam itu bukan cuma tinju yang menang, tapi kecerdikan, kesabaran, dan kehormatan. Ketika dunia berubah, Ali tetap jadi dirinya sendiri. Tahun-tahun berjalan. Orang mulai menganggap dia udah lewat masa jayanya. Petinju-petinju muda naik daun. Media mulai mempertanyakan, apakah Muhammad Ali sudah habis? Tapi Ali nggak pernah butuh sorakan buat percaya diri. Dia tahu, yang paling mematikan di ring bukan pukulan keras, tapi keyakinan yang nggak bisa dipatahkan. Di masa inilah Ali menghadapi George Foreman, monster tak terkalahkan. Orang-orang bilang Ali bakal mati. Foreman lebih muda, lebih kuat, lebih liar. Tapi di dalam sunyi itu, Ali tersenyum. Ali bukan petinju paling kuat, tapi dia paling sabar. Dia bikin Foreman habis napas. Dia tanggung semua rasa sakit. Dan ketika saatnya datang, boom, satu pukulan. Monster itu roboh. Seluruh dunia diam. Ali berdiri. Dan saat semua akhirnya buka mulut, cuma ada satu kata yang keluar. The greatest. Ali bukan menang karena otot. Dia menang karena punya hati yang udah ditempa sama ribuan rasa sakit dan penolakan. Mental baja, keyakinan bodoh, dan keberanian buat berdiri saat semua orang nyuruh dia duduk. Itu pelajaran dari Ali. Jangan percaya keraguan orang lain. Percaya sama proses yang lu jalanin diam-diam. Karena kadang, dunia butuh tamparan buat buka mata. Dan Ali, dialah tamparan itu. Lu pikir hidup itu soal validasi? Lu pikir semua yang viral itu pantas ditiru? Nggak semua pahlawan teriak di atas panggung. Ada juga yang berjuang dalam sepi, dihina, dicaci, tapi tetap jalan. Dan salah satu sosok itu, Naoya Inoue. Gua nulis e-book ini bukan buat cari tepuk tangan, tapi karena gua ngerasa ada yang perlu dibukakan matanya. Naoya bukan cuma monster di atas ring. Dia cermin dari hidup gua sendiri. Kesepian, ketekunan, dan kepercayaan yang gak pernah dikasih orang lain. Tapi tetap gua perjuangin. Kalau lu pernah ngerasa sendiri, pernah ngerasa invisible, pernah ngerasa gak cukup bagus, baca buku ini. Ini bukan kisah soal juara. Ini soal bertahan hidup di dunia yang pengen lu gagal. Klik link ini sekarang, dan temuin monster dalam diri lu sendiri. E-book Naoya Inoue, Monster yang Tak Tersentuh. Link di bio. Harga? Terlalu murah buat pelajaran yang segini mahalnya.